Allegri menilai Ricci, Modric, dan Jazari memiliki tipe permainan yang sama. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri kembali melontarkan komentar yang cukup tajam terkait peran beberapa gelandang tengah. Dalam pernyataan dikutip oleh jurnalis Antonio Vitello, Allegri menyebut bahwa Samuel Ricci, Luka Modric, dan Ardon Jazari merupakan tipe pemain yang serupa dan hanya cocok dimainkan sebagai pivot. Pernyataan tersebut mengundang tanda tanya besar, terutama dari sudut pandang perekrutan pemain. Jika menurut Allegri ketiganya memiliki fungsi yang sama, lalu muncul pertanyaan, kenapa ketiganya dibeli secara bersamaan? Dalam sepak bola modern, peran pivot atau gelandang bertahan yang menjadi poros distribusi bola memang sangat penting. Namun memiliki terlalu banyak pemain dengan karakteristik serupa bisa menjadi bumerang, terutama jika tidak ada variasi dalam gaya bermain atau kemampuan ofensif di lini tengah. Menariknya, nama Luka Modric masuk dalam daftar ini. Gelandang veteran asal Kroasia tersebut selama ini dikenal sebagai sosok yang fleksibel, bisa bermain lebih dalam sebagai pengatur tempo, tapi juga mampu naik membantu serangan. Sementara Ricci dan Jazari adalah nama-nama muda yang masih mencari pijakan di level tertinggi. Komentar Allegri ini bisa diartikan sebagai kritik halus atau mungkin tidak terlalu halus terhadap kebijakan transfer klub. Jika benar ketiganya hanya cocok di satu posisi yang sama, maka keputusan perekrutan mereka patut dipertanyakan. Rafael Leao diragukan tampil lawan Bolonya meski cedera sudah pulih. Penyerang AC Milan Rafael Leao hampir dipastikan tidak akan ambil bagian dalam pertandingan hari Minggu melawan Bolonya. Meski hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa cedera betis kanannya telah pulih, namun pemain asal Portugal tersebut masih merasakan ketegangan pada ototnya. Menurut laporan dari jurnalis olahraga Ramazzotti, Rafael Leao belum merasa cukup nyaman secara fisik untuk bermain, bahkan sekedar duduk di bangku cadangan. Hal ini membuat staf pelatih dan tim medis Milan mengambil langkah hati-hati demi mencegah cedera kambuh, mengingat peran penting Leao di dalam skuad. Absennya Rafael Leao tentu menjadi kabar kurang menyenangkan bagi Rossoneri yang sedang bersiap memulai musim baru dengan baik. Sang pelatih Massimiliano Allegri kini harus mencari alternatif di lini serang untuk menghadapi tim kuat seperti Bolonya. Situasi ini juga menunjukkan pendekatan yang semakin hati-hati dalam menangani pemain pasca cedera, memprioritaskan kebugaran jangka panjang ketimbang memaksakan kembalinya pemain ke lapangan secara prematur. Estupiñán siap tampil lawan Bolonya, kabar baik untuk AC Milan. AC Milan mendapatkan angin segar menjelang laga penting melawan Bolonya pada hari Minggu. Bek kiri Pervis Estupiñán dipastikan dalam kondisi baik dan siap untuk kembali ke lapangan setelah sebelumnya absen saat membela timnas Ekuador melawan Argentina. Estupiñán sempat menimbulkan kekhawatiran karena tidak tampil pada laga internasional terakhir bersama timnasnya. Rumor sempat beredar bahwa pemain berusia 26 tahun itu mengalami cedera otot. Namun, laporan terbaru dari Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Estupiñán hanya mengalami kelelahan dan tidak ada cedera serius yang dialami. Hari ini Estupiñán dijadwalkan berada di Milanello untuk pemeriksaan lanjut. Meski begitu, menurut laporan dari Sky Sports, sang pemain berada dalam kondisi baik dan akan menjadi starter saat Milan menghadapi Bolonya. Kehadiran Estupiñán jelas menjadi kabar baik bagi pelatih Massimiliano Allegri. Pemain yang dikenal memiliki kemampuan bertahan solid serta agresivitas saat membantu serangan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas di sisi kiri pertahanan Milan. Selain itu, ia juga bisa menjadi opsi tambahan dalam membangun serangan dari sayap. Divock Origi diperkirakan hengkang dari AC Milan pada Januari. Masa depan Divock Origi di AC Milan tampaknya semakin tidak menentu. Menurut laporan terbaru dari jurnalis sepak bola Matteo Moretto, sangat kecil kemungkinan Origi akan mengakhiri kontraknya dengan klub dalam beberapa minggu mendatang. Namun kepindahannya dari San Siro tampaknya tinggal menunggu waktu. Dengan jendela transfer Januari menjadi momen yang paling realistis untuk perpisahan tersebut. Pemain asal Belgia itu bergabung dengan Milan pada musim panas 2022 secara gratis setelah mengakhiri masa baktinya bersama Liverpool. Namun sejak saat itu, Origi gagal menunjukkan performa yang konsisten dan belum mampu memenuhi ekspektasi di lini serang Rossoneri.
Meskipun AC Milan terbuka untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, proses pemutusan kontrak tampaknya rumit dalam waktu dekat. Karena itu, semua pihak kini menatap bursa transfer musim dingin sebagai opsi paling memungkinkan untuk menemukan klub baru bagi sang pemain. Alexis Saelemaekers semakin dekat perpanjang kontrak di AC Milan. AC Milan dan Alexis Saelemaekers dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak. Menurut laporan dari jurnalis Nicolo Sira, pemain asal Belgia itu akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan dalam kontrak barunya, yakni sebesar 3 juta euro per tahun. Saelemaekers yang bergabung dengan Rossoneri pada Januari 2020 dari Anderlecht telah menjadi sosok penting dalam skuad Milan berkat fleksibilitas dan etos kerjanya. Ia mampu bermain di berbagai posisi, mulai dari sayap kanan hingga bek sayap, menjadikannya pemain serbaguna yang sangat dihargai oleh tim pelatih Milan. Dengan negosiasi yang dikabarkan sudah hampir rampung, Milan menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan inti skuad yang sudah terbukti. Kenaikan gaji ini juga mencerminkan apresiasi klub terhadap kontribusi Saelemaekers di lapangan. Perpanjangan kontrak ini diharapkan bisa diumumkan secara resmi dalam waktu dekat dan akan menjadi langkah penting Milan dalam menjaga stabilitas tim di tengah ketatnya persaingan Liga Italia. Christian Pulisic dan Santiago Gimenez diprediksi jadi starter Milan melawan Bolonya. AC Milan tengah bersiap untuk laga penting melawan Bolonya dalam lanjutan Serie A akhir pekan ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic dan Santiago Gimenez diharapkan menjadi dua starter di lini depan Rossoneri. Kehadiran Gimenez tentu menjadi sorotan. Penyerang muda asal Meksiko itu diperkirakan akan langsung masuk ke starting 11 jika kondisi fisiknya dinyatakan fit setelah kembali ke Milanello hari ini. Tim medis Milan akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan sang striker sebelum laga. Namun jika Gimenez belum dalam kondisi ideal, pelatih Massimiliano Allegri dikabarkan telah menyiapkan alternatif. Salah satu opsi yang mencuat adalah Ruben Loftus-Cheek untuk mengisi peran sebagai penyerang, meskipun posisi aslinya adalah gelandang. Pemain asal Inggris itu dikenal memiliki fleksibilitas dan kekuatan fisik yang memungkinkan ia bermain lebih maju. Di sisi lain, duet Pulisic dan Gimenez dipandang sebagai kombinasi yang menjanjikan. Dengan kecepatan dan kreativitas Pulisic serta naluri gol tinggi dari Gimenez, laga kontra Bolonya akan menjadi ujian penting bagi Milan, terutama dalam hal konsistensi lini serang yang selama ini menjadi sorotan. Keputusan akhir siapa yang akan menjadi starter akan ditentukan setelah sesi latihan terakhir dan evaluasi medis. Para penggemar Milan tentu berharap duet baru ini bisa menjadi solusi efektif dalam mendobrak pertahanan Bolonya dan membawa 3 poin penting bagi Rossoneri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.